Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghadrik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kami kasihi, bacaan liturgi minggu ini mengajak kita merefleksikan kuasa dan kehendak Tuhan dalam hubungannya dengan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan membentuk hidup iman kita dengan caranya sendiri, yang terkadang kerap tidak selalu sejalan dengan impian hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup dan alam semesta bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ia membentuk hidup iman kita lewat berbagai proses tempaan dan juga tantangan yang kerap kali tidaklah mengenakan, tetapi bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, justru karena Ia mengasihi kita, maka Ia menghajar kita di dalam berbagai tempaan dan tantangan. Melalui semuanya itu, Ia menjadikan kita manusia yang baru. Mungkin kalau kita merenungkan secara pribadi dalam diri kita, kekhawatiran, tantangan, ataupun kesulitan-kesulitan hidup kita yang sekarang kita alami, mungkin kita bisa merefleksikan dalam diri kita. Apakah karena pekerjaan kita? Apakah karena keluarga kita? Ataukah karena relasi kita dengan anak-anak kita? Ataukah relasi dengan tetangga kita? Ataukah relasi kita dengan hubungan kita dengan saudara-saudara kita? Ataukah kita merasakan kekhawatiran ataupun mungkin juga karena situasi hidup kita saat ini membuat kita ini merasa takut
kekhawatiran dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mencermati lagi dalam bacaan pertama, di mana Ayub menjadi contoh yang baik bagi iman kita. Kita tahu bahwa Ayub adalah salah satu orang beriman yang berani menghadapi berbagai kesusahan, di mana anak-anak Ayub meninggal, harta bendanya habis, ia ditinggal istrinya, dan Ayub dicemooh orang-orang di sekitarnya. Meskipun demikian, tentunya Ayub tidak patah semangat, walaupun pernah mengeluh kepada Tuhan atas segala kesusahan yang dialami. Tetapi Tuhan tetap menghargai segala usaha yang dilakukan oleh Ayub, keteguhan dalam iman, dan juga ketabahannya melewati badai kehidupan dihadapi oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan kemudian mengingatkan Ayub bahwa semua peristiwa dalam kehidupan tidak bisa lepas dari kehendak Tuhan. Badai kehidupan diizinkan Tuhan untuk kebaikan umat-Nya. Meski terkadang harus dilalui dengan kesedihan, meski harus dilakukan dengan kecemasan, meski ada rasa terkadang harus dilalui dengan kesakitan dalam hidup kita. Ayub diuji dengan berbagai persoalan yang berat. Namun semua itu dihadapi Ayub dengan iman yang teguh. Dan ternyata Ayub menjadi pemenang. Lewat bacaan yang kedua, kita juga mempertegas bahwa Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dalam kuasa kasih Kristus, kita semua diubah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Manusia lama mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi manusia yang baru mengandalkan penyertaan dan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, tentu dalam Injil kita pun yang kita dengarkan tadi mencatat bahwa setelah mengajar orang banyak, Yesus dan para muridnya naik perahu untuk menyeberang. Singkatnya, cerita di dalam perahu Yesus tertidur dan kemudian terjadilah angin ribut yang menggoncangkan perahu mereka. Sehingga perahu mulai penuh dengan air dan murid-muridnya pun panik dan ketakutan. Padahal Petrus mengenal danau itu. Ia mengenal badai dan angin. Karena Petrus adalah seorang nelayan. Tetapi semua murid pada hari itu begitu terkejut dan takutnya. Dan mereka berusaha keras untuk menyelamatkan diri. Ada yang mencoba untuk mengeluarkan air dari perahu. Ada juga mencoba untuk menurunkan layar agar angin tidak begitu menerpa perahu itu. Semua usaha dilakukan, mereka bisa selamat. Akan tetapi, semakin lama semakin nampak bahwa usaha mereka sia-sia. Mereka tidak tahu bahwa di dalam perahu ada Yesus yang sedang tertidur. Namun demikian, di tengah kepanikan dan keputusasaan mereka melihat Yesus yang sang guru yang tertidur di buritan perahu. Mungkin dengan perasaan jengkel, campur panik dan putus asa, para murid segera membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan para murid merupakan reaksi yang wajar ketika mengalami suatu ketakutan dalam kehidupan. Seperti manusia biasa pada umumnya yang sedang takut dan dalam kematian. Setelah melihat para muridnya panik dan putus asa, Yesus bangun dan menghadrik angin itu dan berkata kepada danau itu. Dan danau itu pun kembali reda dan teduh. Setelah Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sesungguhnya ini bukanlah pertanyaan Yesus yang mengharapkan jawaban, melainkan sebuah teguran atas mereka.
Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tentu respon para murid selanjutnya adalah mereka menjadi takut. Pertama-tama takut pada angin ribut, namun setelah itu takut kepada Yesus. Dan untuk pertama kalinya Injil mencatat di mana para murid bertanya seorang pada yang lain, siapakah geraman orang ini? Ini menunjukkan bahwa mereka belum begitu mengenal Yesus dengan baik. Padahal mereka sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus. Ternyata pengetahuan akan seorang tidak menjamin bahwa kita mengenal orang tersebut dengan baik. Begitu pula bahwa kita mengenal orang tersebut, bahwa hubungan kita dengan Allah pun terkadang juga tidak mengenal dengan baik. Meskipun Allah bersama-sama dengan kita. Pengetahuan kita tentang Allah tidak menjamin bahwa kita ini mengenal Allah dengan baik pula. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, menjadikan perenungan dalam diri kita. Ketika kita melihat para murid Yesus, mereka adalah orang-orang yang selalu menyertai Yesus dan melayaninya. Mereka juga taat, tetapi lihat bahwa badai tetap bisa menghantam pengikut Yesus yang taat. Mengapa mereka bisa mengalaminya? Ternyata lewat proses penuh tantangan inilah Yesus membentuk hidup iman para muridnya untuk semakin mengenal Dia dan juga kuasanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara terkasih, dengan pendasaran ini tentunya kita pun sebagai pengikut-pengikut Yesus, tempaan-tempaan peristiwa kehidupan yang kita alami bukan berarti Yesus tidak sayang kepada kita. Tapi Yesus ingin menunjukkan kepada kita agar kita dimampukan untuk semakin teguh dalam iman kepada Yesus. Jadi pengikut Yesus tidak berarti kita akan 100% tanpa badai persoalan. Ada kalanya kita akan menghadapi angin ribut. Ada kalanya air mulai memasuki bahtera hidup kita dan siap menenggelamkannya. Tetapi jika kita selalu menyertakan dan mengandalkan Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Maka juga badai tidak ada lagi dalam hidup kita. Andai kita percaya dan yakin Yesus bersama-sama dengan kita. Dengan iman dan keyakinan kepada Yesus inilah kita serahkan hidup kita kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya.